Jadi ini kelasnya, saya rekam mungkin bagi kalian yang ingin mengulang nanti, bisa ditonton ulang gitu ya. Nah, irigasi, sendiri ini secara umum didefinisikan sebagai aplikasi pemberian air ke tanah untuk tujuan memasok kelembapan esensial untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kalau kalian sebelumnya, sebelum, mengambil mata kuliah irigasi ini kan kalian sudah pernah mengambil, mata kuliah drainase ya di semester lalu. Nah, di drainase ini konsepnya kan kalian bikin saluran untuk, membawa air tersebut gitu ya. Sebenarnya konsep irigasi juga sama, kalian bikin saluran untuk membawa air. Cuman, yang membedakan di sini adalah ketika irigasi itu kalian membawanya itu air bersih untuk mengaliri, sawah ya di sini, lahan pertanian. Sedangkan kalau drainase kan kalian membawa air kotor untuk segera dibuang ke buang akhir, jadi bedanya di situ. Sehingga nantinya ketika, mendesain saluran, irigasi, itu kurang lebih kebalikannya dari saluran drainase. Jadi ketika kalian mendesain drainase kemarin, semakin mendekati pembuangan akhir, saluran kalian semakin besar nih. Sedangkan kalau diirigasi nantinya semakin, mendekati letak tersier, itu biasanya salurannya menjadi semakin, kecil ukurannya, seperti itu. Irigasi ini sendiri berasal dari istilah, irigati, bahasa Belanda, atau irrigation, yang diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk mendatangkan air dari sumbernya guna keperluan pertanian, mengalirkan dan membagikan air secara teratur setelah digunakan dapat pula dibuang kembali melalui saluran pembuang. Jadi nggak semua airnya itu, digunakan oleh tanaman tersebut ya, jadi nanti akan ada kelebihan air atau air yang tidak digunakan, itu, disalurkan lagi ke saluran pembuang dan dikembalikan ke, badan airnya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, sistem irigasi ini diperlukan untuk dikembangkan yang meliputi perencanaan, desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan berbagai pekerjaan irigasi. Jadi kalau operasi dan pemeliharaan ini, sebenarnya ada di mata kuliah lain ya, operasi dan pemeliharaan bangunan air, itu ada mata kuliah pilihannya. Sedangkan di sini kita lebih ke, perencanaan, desain, dan, konstruksinya. Nah, untuk jenis-jenis irigasi sendiri itu ada berbagai, macam ya. Ini, sebenarnya kalian nggak terlalu perlu tahu, terlalu dalam mengenai berbagai macam irigasi ini, karena ini lebih ke, mata kuliah teknik pertanian ya, bukan teknik sipil. Cuman, kurang lebih umumnya seperti ini. Jadi ada, teknik irigasi berupa flooding. Flooding ini, jadi airnya itu dibiarkan, apa ya, kayak ngecembung di, sawahnya tersebut. Jadi, dibiarkan menggenangi sawah tersebut, sesuai dengan, jumlah yang dibutuhkan. Jadi memang kalau flooding ini bukannya banjir ya, tapi memang sengaja dibuat menggenangi, daerah pertanian tersebut. Ada juga, ini perairan furrow. Furrow ini, dia mengaliri, sawah tersebut, berupa semacam petak-petaknya dibuat bergaris-garis gitu ya. Jadi kalau petak itu biasanya, bentuknya kotak besar gitu, tapi kalau furrow ini lebih ke, kecil-kecil dibuat berbaris-baris gitu. Jadi nantinya airnya itu ada di, sela-sela antara, lahan pertaniannya. Selain itu ada yang namanya sprinkling. Ini sprinkling nggak cuman dipakai di, irigasi sawah doang, tapi biasanya di taman-taman juga pakai irigasi sprinkling ini ya. Jadi, semacam disiram, tapi disiramnya pakai alat berupa sprinkle. Kalau yang terakhir ada yang namanya drip. Jadi kalau drip ini ada sistem khususnya ya. Jadi nantinya, pada waktu-waktu tertentu dia akan, mengeluarkan air. Jadi sesuai dengan kebutuhan, eee, lahan pertanian di situ. Jadi nanti waktunya diatur kapan dia, mengeluarkan air, kapan dia, diam saja, kayak gitu. Jadi, sistem irigasi ini ada terbagi menjadi 4, secara umum ya.
Ada flooding, furrow, sprinkling, sama drip. Nah, masing-masing ini nantinya ketika menghitung kebutuhan airnya itu berbeda ya, banyak yang faktor yang membedakan antara ada koefisien yang berbeda, lalu waktu yang dibutuhkan untuk mengairi juga berbeda. Seperti kalau sprinkling ini kan pasti berbeda dengan drip. Jenis-jenis tanamannya juga nantinya akan berbeda. Tapi kalau di irigasi yang kalian buat ini sistemnya lebih mendekati yang furrow ini ya. Jadi nantinya kalian akan membuat saluran tersier. Jadi nggak sampai kuarter setahu saya. Jadi cuma sampai saluran tersiernya aja. Cuma nanti di kuarternya itu tergantung antara dia menjadi sprinkling atau dia menjadi furrow atau dia menjadi drip itu diatur sesuai dengan sistem irigasi di lahan pertanian tersebut. Nah, maksud irigasi ini sendiri tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan air untuk keperluan pertanian meliputi pembasahan tanah, perabukan atau pemupukan, pengaturan suhu tanah, dan menghindarkan gangguan hama dari tanah. Jadi di suatu sistem irigasi, kalau kalian tahu ada yang namanya pola tanam. Nah, di pola tanam itu sebelum lahan kalian ditanami tanaman yang ingin kalian tanam di situ, ada yang namanya persiapan lahan. Jadi di fase persiapan lahan itulah tanahnya itu dibasahi, disiapkan untuk bisa menerima si benih tanaman tersebut supaya bisa tumbuh di tanah yang kita miliki tersebut. Irigasi ini juga diperlukan dalam iklim kering. Maksudnya di sini adalah ketika curah hujan alami tidak memenuhi persyaratan air tanaman sepanjang atau sebagian tahun. Jadi yang kalian tahu kita di sini punya dua musim ya, musim kemarau dan musim penghujan. Jadi irigasi ini sangat membantu ketika misalkan di musim kemarau, ketika tidak ada hujan, maka air yang ada di lahan pertanian tersebut otomatis 100% disuplai dari saluran irigasinya, karena dia tidak mendapat tambahan dari air hujan. Makanya diperlukan adanya sistem irigasi yang baik. Nah, di Indonesia sendiri musim panas atau musim kemarau itu biasanya di bulan Mei sampai dengan Oktober, tapi sisa tahun selain bulan Mei dan bulan Mei sampai Oktober itu airnya berlimpah nih karena banyak hujan. Makanya irigasi ini diperlukan untuk pertanian yang sukses di musim kemarau, sehingga di kemarau tidak terjadi kekeringan, tapi di musim penghujan juga airnya bisa dipergunakan dengan baik. Jadi sebagian ada yang ditampung, sebagian memang ada yang langsung dialirkan ke saluran irigasinya. Nah, tugas kalian, tugas kita semua sebagai insinyur teknik sipil di dalam irigasi ini adalah menyediakan sistem untuk mengalirkan air dari sumbernya dan mendistribusikannya secara adil ke seluruh area pertanian. Jadi sebenarnya bukan tugas kalian untuk mengatur lahan pertanian ini sebaiknya ditanami apa ya, pola tanamnya seperti apa, itu sebenarnya bukan tugas utama dari insinyur teknik sipil. Tapi ketika kalian merancang suatu bangunan air untuk irigasi, lalu kalian mempertimbangkan lahan pertaniannya, di situ kalian juga perlu memperhitungkan pola tanamnya seperti apa yang optimal. Nah, skala perencanaan pekerjaan irigasi ini sangat besar secara spasial dan finansial. Bahkan ada beberapa ratus kilometer kanal utama dan saluran distribusi yang memasok puluhan kilometer persegi lahan pertanian. Jadi memang biasanya kurang lebih 3.000 hektar ya maksimal untuk satu lahan irigasi yang bisa dialiri oleh satu bangunan air.
Nah, pada perencanaan proyek-proyek besar ini harus dipikirkan dalam hal pengembangan wilayah sungai yang lengkap dan melibatkan pekerjaan dengan biaya yang cukup besar, karena ini melayani ratusan atau bahkan ribuan kilometer persegi tanah. Jadi kalau dari suatu proyek irigasi ini sebenarnya tidak hanya meliputi irigasinya saja, tapi juga mencakup teknik sungainya seperti apa, lalu saluran pembuang drainasenya seperti apa, lalu hidrolika dan hidrologi dari daerah tersebut itu seperti apa. Jadi ini mencakup banyak hal sehingga sehingga dibutuhkan adanya sistem irigasi yang baik ya. Jadi dari sistem irigasi yang baik ini nantinya bisa direncanakan proses pengairan yang memadai dan memenuhi syarat yang dibutuhkan dari lahan pertanian tersebut juga. Nah, ruang lingkup dari sistem irigasi ini meliputi elemen-elemen yang saling berhubungan secara tidak langsung atau langsung guna mencapai suatu tujuan atau produk akhir. Jadi produk akhir yang kita maksud di sini adalah ketika irigasi tersebut berhasil mengairi seluruh lahan pertanian yang membutuhkan air dengan debit air yang cukup, tidak kurang, tapi ketika memiliki lebihan bisa dibuang ke saluran pembuang dan disalurkan kembali ke badan airnya. Nah, sistem irigasi itu meliputi apa saja sih? Yang pertama meliputi air irigasinya, lalu prasarana irigasi, jadi semacam salurannya, pintu airnya, lalu bendungnya, terus bangunan bagi dan bangunan sadatnya. Selain itu juga manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusianya. Jadi tidak lepas dari ini ya, BBWS ya biasanya, badan yang mengelola wilayah sungai, karena air dari sungai itulah yang biasanya menjadi sumber dari saluran irigasi tersebut. Nah, air irigasi ini meliputi air apa saja. Jadi semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam air irigasi ya. Jadi bisa air permukaan, bisa air tanah, air hujan, serta air laut yang berada di darat. Jadi kalau kita lihat skema ini, di sini kita memiliki sungai ya, sungai kecil ini. Nah, sungai ini bisa dibendung di sini. Dengan adanya bendung ini bisa diatur debit sungai tersebut untuk melalui saluran ini. Jadi supaya debit yang melewati itu tidak melebihi yang dibutuhkan, tapi juga tidak kurang dari yang dibutuhkan. Ada juga dengan pengambilan melalui pompa air. Jadi kalau di sini ada intake, ada pompanya, ada juga yang intake bebas, jadi pengambilan bebas ini tidak menggunakan pompa ya, jadi bisa dialiri secara gravitasi. Selain itu ada juga di sini bendungan. Saya rasa sudah tahu semua ya bedanya antara bendung dan bendungan. Udah tahu belum? Udah kan ya? Jadi kalau dari gambar ini terlihat bedanya bendung dan bendungan. Kalau bendungan itu dia bisa semacam nyetok air gitu ya, nahan air. Jadi disimpan dulu airnya. Kalau bendung ini dia tugasnya cuma menaikkan permukaan air dan mengatur debit yang lewat melalui bendung tersebut. Jadi nggak ada istilah menyimpan air ya. Kalau bendungan ini dia bisa menyimpan air. Jadi biasanya bendungan ini memang lebih besar daripada bendung. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ini biasanya bendungan itu dam, kalau bendung ini weir. Jadi bedanya di situ. Lalu ada sumber air dari mana saja. Ini yang dikatakan sumber air ini adalah bisa merupakan tempat atau wadah air alami atau buatan
yang terdapat pada atas ataupun di bawah permukaan tanah. Jadi tidak selalu harus terlihat sumber air ini bisa juga di bawah permukaan tanah. Jadi sumber air tanah itu nantinya tetap akan bisa masuk ke sungai ya. Jadi tetap akan bisa mengaliri petak-petak sawah yang membutuhkan aliran air irigasi. Gitu. Nah, aktivitas irigasi ini apa saja? Jadi irigasi sendiri adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air yang meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak ya. Jadi kalau irigasi ini nggak selalu harus sawah, jadi banyak juga selain sawah yang membutuhkan aliran air irigasi. Jadi contohnya di sini ada rawa, ada tambak, ada juga irigasi air bawah tanah. Ini untuk yang tidak terlihat di permukaan. Sedangkan kalau di sawah itu memang lebih ke irigasi permukaan. Jadi airnya kita bisa lihat dan dia memiliki kontak langsung dengan ini ya apa namanya atmosfer atau O2. Nah di sini dari sumber air dialirkan melalui biasanya diambil melalui intake di bendung atau di sini ada bendungan juga bisa. Nah, dari bendung atau bendungan ini ada yang namanya pembagian irigasi dengan menggunakan bangunan bagi itu. Jadi nggak selalu penyediaan air irigasi ini satu saluran langsung ke satu petak gitu, enggak. Tapi dia bisa bercabang-cabang. Jadi seperti drainase saja. Jadi kalau drainase saluran percabangan menyatu di satu saluran ke pembuang akhir gitu ya. Sedangkan kalau air irigasi ini dari satu sumber bercabang lagi ke saluran-saluran yang lain menuju ke petak-petak sawah yang dituju gitu. Jadi dari penyediaan air irigasi ini dilakukan pembagian irigasi. Setelah dibagi-bagi, lalu airnya bisa diberikan sesuai dengan pengaturannya. Jadi nantinya akan ada semacam pintu air untuk mengatur debit yang lewat, lalu ada bangunan bagi dan bangunan sadap untuk mengatur pembagian debitnya. Selain itu, setelah diberikan air, nantinya setelah dimanfaatkan akan ada sisa. Nah, sisanya inilah yang nantinya akan dibuang ke pembuangan irigasi. Jadi setelah pembagian diberikan, lalu setelah diberikan dimanfaatkan, setelah dimanfaatkan, ketika ada sisa air yang tidak digunakan untuk irigasi, bisa dibuang melalui saluran pembuang. Nah, penyediaan air irigasi ini merupakan penentuan volume air per satuan waktu. Jadi debit ya, meter kubik per detik biasanya, atau liter per detik, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya. Jadi kalau di sini penyediaan air irigasi di skema yang tadi itu terlihat sebagai sungai ya. Jadi yang menyediakan air irigasi ini biasanya adalah sungai. Nah, setelah disediakan, airnya diatur, pengaturan air irigasi. Pengaturan air irigasi ini meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan. Nah, pengaturannya itu di sini kalian lihat dari sungai dibendung supaya muka airnya naik gitu ya. Di sini ada intake atau saluran masuk gitu ya. Nah, intake ini adalah merupakan aktivitas pengaturan air irigasi. Jadi dari intake ini kita bisa mengatur debit yang kita butuhkan. Jadi misalkan kita membutuhkan suatu debit dan sungai tersebut menyediakan pastinya lebih besar daripada debit yang kita butuhkan kan. Nah, dari situ kita bisa mengatur air yang masuk ke dalam intake ini sesuai dengan debit yang kita butuhkan. Nah, di pengaturan air irigasi ini ada beberapa kegiatan, yaitu pembagian,
pemberian dan penggunaan air irigasi. Pembagian ini lebih ke saluran baginya, nanti dia menuju percabangan yang lain, jadi masing-masing titik memiliki sawah petak tersier yang diairi, lalu memberikan air irigasi ke petak-petak sawah yang dituju, dan petak-petak sawah itu menggunakan air irigasi yang telah diberikan. Setelah itu, ada aktivitas pembuangan air irigasi. Di sini pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu. Jadi kelebihan air tersebut tidak dibiarkan menggenang di sawah atau di lokasi irigasi tersebut, tapi dibuang menuju ke badan air terdekat. Nah, di pembagian air irigasi ini, kegiatan membagi air ini dibantu oleh bangunan air yang dinamai adalah bangunan bagi. Jadi bangunan bagi ini biasanya ada di jaringan primer atau di jaringan sekunder. Kalau kalian lihat di sini, yang biru ini adalah sungai ya, lalu di sini ada bendung. Dari bendung ini ada intake. Nah, intake ini adalah saluran utamanya atau saluran primer. Nah, dari saluran primer ini kalian memiliki beberapa petak-petak sawah. Jadi ini kotak-kotaknya adalah petak sawah. Nama petaknya, lalu luas petaknya, lalu debit air yang dibutuhkan untuk petak ini. Nah, dari petak-petak ini ketika akan menuju suatu cabang baru gitu ya, di sini ada yang namanya bangunan bagi. Jadi bangunan bagi ini adalah yang membagi debit di suatu saluran tersebut menuju ke saluran yang lain. Setelah itu ada aktivitas pemberian air irigasi. Jadi ketika kalian sudah mengalirkan air melalui bangunan bagi tersebut, airnya bisa diberikan atau disalurkan ke jaringan jaringan saluran selanjutnya. Jadi misalkan dari primer ya dilanjutkan ke saluran sekunder. Lalu dari sekunder bisa dilanjutkan ke saluran petak-petak tersiernya. Nah, penggunaan air irigasi di sini kegiatan pemanfaatan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan. Jadi di sini letaknya ketika pemberian air irigasi itu sudah masuk ke jaringan, sedangkan ketika penggunaan ini airnya sudah masuk ke petak tersiernya. Nah, tujuan dan fungsi irigasi sendiri, tujuan utamanya sebenarnya umumnya ada 3 ya, menyediakan air, mengatur air, dan membuang air yang tersisa gitu ya. Nah, air yang tersedia ini tujuannya dengan adanya sistem irigasi ini bisa dipergunakan atau dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Selain itu, dibagi secara adil dan merata juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing petak dan saluran ya. Lalu air yang diberikan ke petak-petak itu dibagikannya secara tepat waktu, tepat cara, dan tepat secara jumlah juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman, nantinya akan didapatkan sebuah debit ya, debit yang dibutuhkan dari lahan pertanian tersebut berdasarkan luas lahannya, lalu apa saja yang ditanam di situ, kondisi tanahnya itu juga mempengaruhi debit yang dibutuhkan. Selain itu, bisa juga dihindari akibat-akibat negatif yang disebabkan oleh air yang berlebihan. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan ya, jadi airnya tidak dibiarkan mengenang berlebihan saja di situ, tapi dibuang atau disalurkan ke saluran pembuang. Nah, fungsi irigasi sendiri ini bisa mendukung produktivitas usaha tani guna untuk meningkatkan produksi pertanian,
maka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi irigasi ini ada banyak, di antaranya ada faktor tempat. Mmm, yang pertama ini faktor tempat, maksudnya di sini adalah, lokasi ya. Jadi nantinya ketika kalian, mengerjakan tugas, irigasi kalian akan diberitahu di mana sih tempat ini itu, lokasi peta ini tuh di mana. Karena lokasi itulah nantinya yang menentukan jenis tanahnya seperti apa, lalu koefisien-koefisien yang digunakan harus seperti apa, harus, sebesar apa gitu ya. Iklimnya seperti apa, otomatis ketika kalian mendapatkan sawah di dataran tinggi akan berbeda dengan, sawah yang ada di dataran rendah irigasinya. Serta, kehilangan air di saluran juga bisa diestimasi dengan diketahuinya tempat ini. Jadi dari jenis tanah tersebut, bisa diketahui tanah itu, termasuk yang menyerap air atau tidak gitu ya. Jadi, ada beberapa tipe tanah, dengan, mmm, koefisien permeabilitas yang berbeda. Selain tempat, jumlah juga, sebagai faktor, dari, irigasi. Jadi, jumlah di sini maksudnya adalah jumlah petak tersier. Jadi, masing-masing petak ini, dengan luas yang berbeda, maka, otomatis air irigasi yang dibutuhkan juga akan, berbeda. Waktu. Nah, waktu di sini terkait dengan pola tanam, atau ini, masa tanam dari petak sawah tersebut. Jadi, setiap fase tanaman pertumbuhan ini memiliki kebutuhan air yang berbeda. Jadi, ketika fase, persiapan lahan itu cuma butuh, membasahi lahannya aja, tapi ketika lahan tersebut sudah ditanami, otomatis, kebutuhan air irigasinya akan bertambah ya. Jadi nggak cuma membasahi tanahnya aja, tapi juga bisa mensuplai kebutuhan air dari tanaman-tanaman tersebut. Selain itu, air irigasi juga harus memenuhi standar mutu irigasi. Jadi, yang dimaksud di sini, ya karena air irigasi ini relatif, cukup bersih ya, karena sumbernya itu dari, sungai, sehingga mutunya ini juga, bisa dibilang, terjamin dan tidak terkontaminasi. Dari faktor-faktor ini bisa diperoleh cara yang, tepat untuk menyediakan, mengatur, memberi, menggunakan, dan membuang air irigasi. Nah, untuk jaringan irigasi sendiri ada beberapa, jenis ya, klasifikasi. Jadi kita sudah masuk ke bagian prasarana irigasi. Jadi salah satu bentuk prasarana irigasi ini adalah jaringannya. Mmm, Jaringan irigasi teknis ini ada beberapa macam, di antaranya, jaringan irigasi sederhana, semi teknis, dan, teknis. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, yang kalian, rancang di sini, yang mana nih? Mmm, Jaringan irigasi teknis ya yang kita rancang di sini, karena kalau, irigasi sederhana itu, ya udah aja bikin, saluran dari tanah yang digali, kayak gitu. Nah, kalau, yang pertama ini jaringan irigasi sederhana, di sini sistem pelaksanaan operasional pembagian airnya, dilakukan secara sederhana, pada umumnya air tidak diukur dan diatur. Jadi lebih ke bikin saluran aja gitu ya, jadi nggak merancang, berapa debit yang bisa lewat saluran tersebut, lalu bagaimana jika, musim kemarau salurannya tidak ada air, itu enggak. Jadi kalau jaringan irigasi sederhana ini lebih ke, dibuat saluran tanah yang digali gitu, yang bisa mengaliri air. Jadi ketika airnya mengalir, ya udah tujuannya cuman airnya mengalir aja, tidak tidak memperhitungkan, besarnya air yang, mengalir atau mengatur air yang mengalir, itu enggak. Mmm, Lebih kompleks sedikit jaringan irigasi semi teknis. Jadi pengambilan jaringan irigasi ini telah mampu berfungsi dengan baik dan, sebagian telah dilengkapi dengan bangunan ukur. Jadi,
airnya bisa diukur dan diatur, jadi debitnya bisa kita ketahui berapa gitu ya kalau di jaringan irigasi semi teknis ini. Tapi, bedanya di sini pemisahan saluran pembawa dan pembuang belum dipisah secara baik dan pembagian petak tersier belum dilakukan secara detail sehingga, sulit dilakukan pembagian air. Jadi kalau yang jaringan irigasi semi teknis ini, lebih ke, mmm, saluran yang bisa diukur debitnya, tapi dia mmm, tidak bisa menentukan bagaimana, menuju ke petak tersiernya. Jadi ini lebih ke dari intake ke saluran, saluran sekundernya aja. Sedangkan kalau yang teknis, ini telah dibangun sistem pengambilan yang permanen. Jadi dengan adanya intake, di sebuah bendung atau bendungan, sistem pengambilan air yang dapat diukur dan diatur, serta pembagian jaringan pembawa dan pembuang telah terpisahkan secara jelas. Jadi kalau irigasi semi teknis mungkin saluran pembawa dan pembuangnya masih jadi satu, tapi kalau di jaringan irigasi teknis ini sudah dipisah. Selain itu juga sistem pengambilan yang permanen. Jadi intake-nya tetap di situ, lokasinya pasti di situ, terus ada sistem pembagian air yang dapat diukur dan diatur. Jadi maksudnya di sini adalah adanya bangunan bagi, adanya pintu air, dan properties bangunan air lainnya. Nah, kalau dirangkum seperti ini ya, jadi jaringan irigasi sederhana, semi teknis, dan teknis, perbedaannya kalau di sederhana, tidak ada pengaturan, tidak ada pengukuran, dan tidak ada pemisahan antara saluran pembawa dan pembuang. Sedangkan kalau semi teknis, dapat diatur, dapat diukur, tapi saluran pembawa dan pembuangnya tidak dipisah. Sedangkan untuk jaringan irigasi teknis, ini bisa diatur, bisa diukur, dan saluran pembawa dan pembuangnya dipisah. Ini maksudnya di sini pengatur dan pengukur, pengatur itu lebih ke pintu airnya, sedangkan pengukur itu ada namanya di sini alat pengukur debit. Kalau tidak salah, sudah pernah diajarkan ya di apa ya, mekanika fluida dan hidrolika kayaknya gitu. Tapi nanti akan dibahas juga di sini, dibahas lagi. Jadi setelah ada pintu air di sini ada alat pengukur debit. Nah, jenis-jenis jaringan irigasinya apa aja nih? Kalau tadi kita jenis-jenis jaringan berdasarkan ini ya teknis atau non teknisnya. Kalau di sini uh, lebih ke asal dari airnya dan tujuan airnya, gitu ya. Jadi jenis jaringan irigasi air tanah ini airnya berasalkan dari air tanah, sesuai dengan namanya. Mulai dari sumur dan instalasi pompanya sampai dengan saluran irigasi air tanah ini termasuk bangunan di dalamnya. Jadi kalau jaringan irigasi air tanah ini airnya berasal dari air tanah atau sumur yang dipompa dan dialirkan menuju ke sawah irigasi, sawah yang dibutuhkan sawah yang membutuhkan irigasi. Jadi kalau di sini kelihatan di gambar ini ada pompa di sini ya. Jadi air dari pompa tersebut keluarkan, disalurkan ke sawahnya. Kalau yang biasanya kan airnya diambil dari intake sungai gitu ya. Jadi kalau air tanah ini tidak mengambil dari sungai, jadi bukan dari air permukaan, tapi dari air tanah. Selain itu ada jaringan irigasi desa. Jadi jaringan irigasi ini dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa. Ini biasanya lebih sederhana ya jaringan irigasi desa ini. Nah, komponen-komponennya ada beberapa komponen. Jadi komponen irigasi ini terdiri dari bangunan irigasi, bangunan airnya, lalu saluran pembawa, saluran pembuang, dan petak tersier. Jadi maksudnya bangunan di sini adalah bangunan ini ya,
bangunan utama, yaitu bangunan yang ada di, sungainya. Jadi ketika, sungai, terus ada bangunan, mau itu bendung atau bendungan, di situ ada intake, nah dari situ baru bisa air dibawa melalui saluran pembawa menuju ke petak tersier masing-masing. Bentar. Ya, jadi, komponen-komponen dari irigasi ini ada bangunan, saluran pembawa, petak tersier, dan saluran pembuang. Kalau di sini terlihat saluran pembawanya seperti ini, bentuknya. Seperti yang tadi saya sudah bilang ya, di sini lebih sering digunakan, saluran dengan bentuk, trapesium ya. Jadi di sini terlihat tebing-tebingnya. Lalu untuk petak tersiernya kurang lebih, seperti ini contohnya. Jadi kalau di sini ada masing-masing, petak gitu ya. Jadi, luasannya itu, nantinya akan, terlihat ketika petak-petak tersier ini, dirancang, debitnya, luasannya itu nanti akan, mempengaruhi besarnya debit ya. Jadi karena petak tersier ini memiliki batas luasan yang, relatif, seragam gitu ya, sehingga nantinya debit yang, dibutuhkan dari masing-masing petak itu akan, tidak jauh berbeda. Lalu selain itu ada saluran pembuang, jadi kalau air sudah mengaliri petak-petak tapi, mmm, tersisa atau tidak dipakai, itu bisa dibuang melalui saluran pembuang. Nah, bangunan irigasi itu apa saja? Jadi, tadi beberapa komponen, salah satunya adalah bangunan irigasi. Nah, bangunan irigasi ini suatu bangunan yang direncanakan di sumber air atau saluran irigasi, yang berfungsi untuk mengalirkan air irigasi ke lahan pertanian atau membuang kelebihan air, sehingga air irigasi dapat dipakai, mmm, sesuai dengan keperluan irigasi secara tepat tempatnya, jumlahnya, waktunya, dan mutunya. Nah, bangunan-bangunan ini yang ada di sini nantinya sebagian besar akan, kalian, rancang ketika kalian mengerjakan tugas besar, irigasi. Yang pertama ada bangunan utama. Jadi bangunan utama ini terdiri atas bendung, pengambilan bebas atau intake, waduk atau embung, dan pompa. Nah, di sini sebenarnya, kalau ada waduk, itu nanti berarti airnya diambil dari, tampungan waduk tersebut. Sedangkan kalau ada bendung, ini biasanya airnya diambil langsung dari, aliran, sungai yang dibendung, gitu ya. Selain itu, selain bangunan utama, ada bangunan bagi atau sadap, atau bagi sadap. Jadi ini yang cukup tricky ya, karena, kebanyakan sulit membedakan, bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan bagi sadap itu dipakainya kapan. Jadi, nanti seiring dengan berjalannya waktu kalian mengerjakan tugas itu, akan mengerti karena kalau diterangkan saja itu, memang masih agak ngawang, abu-abu. Tapi kalau sudah, langsung diterapkan di, kalian mempunyai, mmm, gambar, petak sawah kalian, nanti kalian di situ akan bisa menentukan bangunan bagi di mana, bangunan sadap di mana, dan bangunan bagi sadap di mana. Kuncinya di sini adalah bangunan bagi itu biasanya, dia terletak, di, saluran yang masih, mmm, memiliki saluran lain setelahnya. Jadi bukan bukan akhir dari sebuah, saluran. Jadi misalkan ada saluran primer, lalu saluran primer itu dibagi, mmm, ke saluran sekunder. Nah, di saluran sekunder itu nanti masih dibagi lagi, berarti dari saluran primer ke sekunder tersebut itu, mmm, dipasang bangunan bagi. Sedangkan bangunan sadap ini, dipasang ketika,
si air tersebut udah nggak butuh dibagi lagi, cuman butuh disadap aja. Disadap aja itu berarti airnya langsung, dipergunakan, untuk mengairi, sawahnya atau mengairi, petak-petak yang membutuhkan air tersebut, gitu ya. Jadi kalau bangunan, sadap itu biasanya yang langsung ke sawah, kalau bangunan bagi itu biasanya dia bisa ke sawah, tapi, tetap, setelah dari sawah itu dia masih butuh dibagi lagi gitu ya. Jadi sawah itu bukan akhir dari, saluran tersebut, berarti itu pakai bagi, eee, bangunan bagi yang ada sadapnya. Jadi, kalau bangunan bagi itu biasanya dia tidak langsung, eee, menuju ke sawah, kalau bangunan sadap itu langsung menuju ke sawah, sedangkan bangunan bagi sadap itu bangunan yang menuju ke sawah, tapi setelah itu nanti dia akan ada saluran lagi yang menuju ke sawah lainnya, seperti itu. Ada yang namanya box tersier dan box kuarter. Jadi ini maksudnya, petak sawah tersier sama, letaknya ada di petak sawah tersier dan ada di, petak sawah kuarter. Jadi petak sawah kuarter ini adalah bagian dari, petak sawah tersier. Jadi petak sawah tersier terdiri atas banyak, petak sawah kuarter. Selain itu ada yang namanya bangunan pelengkap. Jadi, bangunan pelengkap ini, karena namanya bangunan pelengkap ya, memang tugasnya melengkapi, digunakan, tidak selalu ada ketika ada suatu bangunan irigasi, tidak selalu ada bangunan pelengkap ini, tapi ketika ketika dibutuhkan harus ada. Jadi contohnya di sini ada talang, sipon, gorong-gorong, bangunan terjun atau got miring, lalu ada pelimpah samping, masukan pembuang, jembatan orang, tangga mandi cuci, dan tempat mandi hewan. Jadi kita bahas satu-satu dulu dari talang. Jadi kalau talang ini seperti yang kalian sudah tahu ya, kalau talang dari zaman hidrologi dulu, terus kemarin drainase juga sempat dimention talang juga nggak ya? Jadi kalau talang ini merupakan bangunan penyeberangan ya istilahnya. Jadi yang menyeberangkan air. Kalau, ada suatu, sungai gitu, ketika saluran kalian tidak bisa, menembus sungai tersebut, dibutuhkan adanya talang atau sipon. Nah, gunaan talang atau sipon ini biasanya tergantung dari, jarak antara, tinggi muka air, sungai yang dilewati dengan, lokasi talang atau sipon tersebut. Jadi kalau cenderung tinggi itu biasanya sipon, kalau cenderung rendah itu biasanya talang. Selain itu ada gorong-gorong. Gorong-gorong ini kalau yang melewati jalan ya, kalau talang sipon itu kalau melewati sungai, sedangkan gorong-gorong ini kalau melewati jalan. Sudah pernah kalian gunakan juga ketika mengerjakan tugas, drainase kemarin. Ketika saluran kalian harus, menembus jalan, tidak mungkin jalan tersebut ada lubang, yang terlihat untuk, sebuah saluran gitu kan. Otomatis dibutuhkan saluran tertutup yaitu, gorong-gorong. Gorong-gorong di bangunan irigasi prinsipnya juga, sama dengan gorong-gorong di saluran drainase ya. Selain itu ada bangunan terjun atau got miring, jadi tergantung dari kemiringan lahannya, kapan kalian menggunakan bangunan terjun, kapan kalian menggunakan got miring. Biasanya got miring ini ketika tidak terlalu curam ya, tapi kalau sudah sangat curam, bisa digunakan bangunan terjun yang tingginya bisa mencapai 1,5 meter. Ada juga pelimpah samping. Pelimpah samping ini maksudnya adalah spillway ya, spillway samping. Lalu ada masukan pembuang atau drain inlet. Ini dari saluran pembuang, jadi inlet dari saluran pembuang. Jembatan ini yang dimaksud jembatan di sini bukan jembatan yang dirancang di tugas perancangan jembatan ya, itu jembatan yang melewati sungai besar kan. Kalau di sini lebih ke jembatan kecil biasanya karena irigasi ini ya, biasanya irigasi ini kan di pedesaan ya. Jadi lebih ke jembatan jembatan antar desa gitulah, jembatan kecil.
Lalu ada jembatan orang, kalau jembatan orang ini yang biasanya cuma bisa dilewati satu orang aja. Tangga mandi cuci ini, karena lokasinya di, desa atau perkampungan ya, biasanya masih ada yang mandi cuci kakus di, sekitar situ, di sekitar sungai. Sama tempat mandi hewan ini paling sering jadi tempat mandinya sapi, biasanya, sungai yang menjadi intake saluran irigasi itu biasanya jadi tempat, mandinya sapi juga. Nah, contohnya seperti ini, ada, suatu sungai gitu ya, jadi bangunan utama itu terdiri atas, beberapa, bangunan. Di sini ada Sungai Berantas ini dibendung. Nah, dari bendung ini, airnya mengalir ya dari atas ini ke bawah. Jadi di sini ada 2 intake, intake 1 dan intake 2. Jadi intake, 1 di sini, intake 2 di sini. Kalau kalian lihat di sini ada pintu airnya, meskipun kecil ini ya. Ada pintunya, masing-masing pintu di masing-masing intake. Di sini ada, PLTMH. Jadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kalau ada PLTMH berarti ada turbin ya. Nggak terlalu jelas sini, tapi terlihat bahwa di sini ada air yang masuk ke dalam turbin. Di sini ada turbinnya, dan setelah air tersebut memutar turbin, airnya dikembalikan lagi ke sungai utamanya. Nah, selain digunakan sebagai PLTMH, air dari bendung ini ternyata juga digunakan untuk tujuan lain ya. Tujuan lainnya di sini karena kita ada di kelas irigasi adalah untuk sebagai saluran irigasi. Di sini kalian lihat ada setelah masuk ke intake 2 ada kantong lumpur. Kantong lumpur ini gunanya untuk karena namanya kantong lumpur. Jadi sebenarnya dia untuk menampung lumpur, tapi nggak cuma lumpur, tapi lebih ke ini ya, menyerap sedimen-sedimen yang lewat sebelum masuk ke saluran primer atau saluran pembawa. Karena kita membendung langsung dari sungai, kalau kalian di sini sudah pada tahu gitu ya, karena sudah mengambil teknik sungai kemarin, ada yang namanya sedimen. Nah, sedimen itu otomatis kan ikut larut ya. Kok larut sih? Ikut mengalir ketika 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 terjadi suatu aliran sungai, itu sedimennya ikut mengalir. Nah, di sini makanya dibutuhkan adanya kantong lumpur supaya sedimen yang ikut mengalir dari sungai tersebut tidak ikut masuk ke saluran pembawa untuk irigasi. Jadi di sini sedimennya udah nyangkut semua di kantong lumpur. Maka dari itu di sini ada flushing gauge. Flushing gauge ini untuk mengembalikan sedimen-sedimen yang nyangkut itu ke sungainya. Jadi di flushing keluar dari kantong lumpur menuju ke badan air utama atau sungai. Nah, dari kantong lumpur ini baru masuk ke saluran pembawa atau saluran primer. Di sini ada pintu air juga. Jadi pintu air ini krusial karena itulah pintu air inilah yang nantinya akan menentukan besarnya debit yang bisa masuk ke saluran kalian supaya debitnya itu tidak melebihi tapi juga tidak kurang dari yang kalian butuhkan. Nah, contoh lainnya, kalau tadi nggak kelihatan petak sawahnya, di sini terlihat headworks atau bangunan utama ya. Jadi di sini ada sungai apa ini? Kali Cimanuk tulisannya. Jadi di sini ada bendung, airnya di bendung, terus ada di sini intake 1, intake 2, kayak yang tadi. Intake 1 ini masuk, dia menuju ke kanal. Kanal ini saluran pembawanya. Nah, dari kanal ini, kanalnya akan menuju ke masing-masing petak sawah tersier. Ini ada tertiary unit. Jadi di sini contohnya sawahnya. Jadi mungkin airnya masuk ke
dialirkan ke sini ya pengalirannya nih. Ini ada aliran, lalu nantinya dari petak-petak tersier tersebut dialirkan lagi ke masing-masing petak kuarternya, seperti itu. Ini contoh visualisasinya, bisa di-play nggak ya? Suaranya terdengar kan ya? Tidak, Bu. Suaranya nggak kedengeran? Bentar. Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Caranya biar suaranya kedengeran ya? Oh, ini dia. Hingga pada lahan-lahan Bentar, kita ulang lagi. Udah kedengeran ya? irigasi merupakan faktor Ya, udah, Bu. dalam upaya penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang proses pertanian. Indonesia banyak mengadopsi sistem irigasi permukaan dengan mengambil air di sungai melalui bangunan bendung hingga pada lahan-lahan pertanian. Nah, ini pintu airnya. Pertama-tama, air dari hulu sungai akan dibendung oleh bangunan bendung. Dengan meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai ke saluran melalui bangunan pengambilan jaringan irigasi. Pada setiap badan bendung terdapat sebuah bangunan pintu penguras yang berfungsi untuk menguras bahan-bahan endapan seperti tanah dan lumpur Ini yang berada di maksudnya bangunan. flushing gate yang tadi untuk penguras. Ini tapi nggak Selanjutnya, kelihatan air yang kantong telah lumpur. dibendung tadi akan melalui pintu pengambilan atau intake, yakni bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke saluran primer, juga mengatur banyaknya air yang masuk saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat dan kasar ke dalam saluran. Air yang mengalir pada saluran primer akan berujung pada bangunan bagi, sebelum nantinya dibagi ke saluran sekunder, yang berfungsi untuk mengalirkan aliran antara dua saluran atau lebih. Terakhir, air akan melalui bangunan sadap yang berfungsi memberikan air dari saluran sekunder atau primer ke petak-petak tersier. Dengan demikian, aliran air tersebut dapat didistribusikan pada lahan-lahan pertanian. Terdapat pula beberapa komponen bangunan penunjang aliran irigasi lainnya sebagai berikut. Bangunan ukur adalah bangunan yang dibuat untuk mengukur debit air pada saluran irigasi persatuan waktu. Bangunan terjun adalah bangunan yang dibuat untuk menurunkan ketinggian saluran dengan topografi setempat hingga kecepatan air tidak menimbulkan erosi pada dasar saluran. Bangunan pelimpah adalah bangunan yang dibuat untuk membuang kelebihan air pada saluran yang diakibatkan karena kelebihan debit. Talang adalah penampang saluran buatan, di mana air mengalir dengan permukaan bebas yang dibuat melintasi jalan raya, jalan kereta api, jalan desa, sekungan, saluran, sungai, atau sepanjang lereng bukit. Gorong-gorong adalah bangunan air yang dibangun di tempat-tempat di mana saluran pembawa atau pembuang di bawah bangunan. Jembatan adalah bangunan untuk menghubungkan jalan-jalan inspeksi di seberang saluran irigasi atau pembuang, atau untuk menghubungkan jalan inspeksi dengan jalan umum, atau untuk penyeberangan lalu lintas. Watering adalah bangunan alternatif dari bangunan terjun
apabila keadaan topografi tidak memungkinkan. Bangunan subbangunan yang berfungsi mengalirkan air dari satu titik saluran pembawa atau ke sungai. Dengan pengaturan distribusi tata ringan air yang baik, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air secara efektif pada lahan-lahan pertanian. Wah, meetingnya keputus kayaknya. Tadi lengkap nggak nontonnya? Tadi berhenti kayaknya, Bu. Berhentinya Berhenti, Bu. Bentar, saya share screen lagi. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan tadi kalian nontonnya sampai mana ya? Jembatan bukan sih tadi? Kalau di saya tadi agak-agak Limpah, Bu, sampai berlimpah. iya. Bentar. Susah ternyata nggak bisa di ini. Coba kita tonton lagi ya. Oh, unstable ternyata koneksi saya. Bu, suaranya nggak ada, Bu. Maaf, Bu. Oh iya benar. Sorry. Pada setiap badan bendung terdapat sebuah bangunan pintu penguras yang berfungsi untuk menguras bahan-bahan endapan seperti tanah dan lumpur yang berada di bangunan bendung. Selanjutnya, air yang telah dibendung tadi akan melalui pintu pengambilan atau intake, yakni bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke saluran primer, juga mengatur banyaknya air yang masuk saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat dan kasar ke dalam saluran. Air yang mengalir pada saluran primer akan berujung pada bangunan bagi, sebelum nantinya dibagi ke saluran sekunder, yang berfungsi untuk mengalirkan aliran antara dua saluran atau lebih. Terakhir, air akan melalui bangunan sadap yang berfungsi memberikan air dari saluran sekunder atau primer ke petak-petak tersier. Dengan demikian, aliran air tersebut dapat didistribusikan pada lahan-lahan pertanian. Terdapat pula beberapa komponen bangunan penunjang aliran irigasi lainnya sebagai berikut. Bangunan ukur adalah bangunan yang dibuat untuk mengukur debit air pada saluran irigasi persatuan waktu. Bangunan terjun adalah bangunan yang dibuat untuk menurunkan ketinggian saluran dengan topografi setempat hingga kecepatan air tidak menimbulkan erosi pada dasar saluran. Bangunan pelimpah adalah bangunan yang dibuat untuk membuang kelebihan air pada saluran yang diakibatkan karena kelebihan debit. Talang adalah penampang saluran buatan
di mana air mengalir dengan permukaan bebas yang dibuat melintasi jalan raya, jalan kereta api, jalan desa, sekungan, saluran, sungai, atau sepanjang lereng bukit. Gorong-gorong adalah bangunan air yang dibangun di tempat-tempat di mana saluran pembawa atau pembuang melewati bawah bangunan. Jembatan adalah bangunan untuk menghubungkan jalan-jalan inspeksi di seberang saluran irigasi atau pembuang, atau untuk menghubungkan jalan inspeksi dengan jalan umum, atau untuk penyeberangan lalu lintas. Got miring adalah bangunan alternatif dari bangunan terjun apabila keadaan topografi tidak memungkinkan. Bangunan suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai. Dengan pengaturan distribusi tata jaringan air yang baik, diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan air secara efektif pada lahan-lahan pertanian. Oleh karena itu, diupayakan adanya pengelolaan terhadap prasarana fisik, manajemen, dan kelembagaan pengelolaan irigasi serta sumber daya manusianya, agar sistem irigasi berjalan dengan optimal. Ya, kurang lebih seperti itu bangunan-bangunan yang ada di suatu sistem irigasi ya. Jadi mulai dari sungai dari awalnya dia dibendung, lalu masuk ke bangunan intake. Di intake itu ada apa saja? Sebelum saluran pembawa itu ada pintu air. Lalu setelah masuk saluran pembawa nanti akan ada bangunan bagi atau bangunan sadap ketika langsung menuju ke petak tersiernya, dan bangunan-bangunan pembantu lainnya, bangunan pelengkap lainnya. Nah, bendung sendiri, jadi tadi ada sungai terus dibendung. Setelah dibendung itu dia ada air masuk ke intake-nya. Nah, bendungnya sendiri itu ada beberapa tipe ya. Jadi di sini ada 3 tipe umum bendung. Ini bukan bendungan sebenarnya. Jadi bendung, kalau bendungan itu macam-macam lagi. Nanti ada yang bendungan apa? Dam yang terbuat dari batu, dam yang terbuat dari concrete dam, arch dam kayak gitu. Tapi kalau ini lebih ke bendung yang digunakan untuk irigasi. Ada bendung gerak atau barrage, bendung tetap atau weir. Di sini ada bendung karet atau rubber dam. Nah, bedanya bendung gerak sama bendung tetap ini sesuai dengan namanya. Kalau bendung gerak bisa gerak, kalau bendung tetap itu tetap. Jadi kalau bendung gerak ini dia punya pintu-pintu semacam yang bisa dibuka tutup gitu. Jadi ketika air yang lewat itu udah terlalu banyak, dia sebagian ditutup. Tapi ketika air yang lewat itu cenderung sedikit, bisa dibuka semua seperti itu. Sedangkan kalau bendung tetap ini lebih ke menaikkan tinggi air di alirannya aja. Jadi dia bendung tetap ini tempatnya tetap di situ, fungsinya cuman mengalirkan air dari elevasi yang tinggi ke yang lebih rendah, jadi melimpahkan airnya. Sedangkan kalau bendung karet ini mirip sama bendung tetap, cuman dia terbuat dari karet ya. Jadi karena dia terbuat dari karet ini bisa di ini loh, ukurannya itu bisa diatur sebenarnya. Jadi kalau bendung tetap ini dia tetap di situ lokasinya dan bentuknya tetap. Tapi bendung karet ini setahu saya bisa berubah-ubah karena dia ininya dari karet ya, materialnya dari karet. Yang ini bendung gerak, lokasinya tetap, tapi yang bergerak adalah pelimpah-pelimpah di bendungnya, jadi masing-masing pintu di bendungnya. Nah, ini contohnya gambar denanya. Kalau bendung gerak ya, jadi biasanya seperti ini, sungai di bendung, sebagian masuk ke intake. Di sini ada semacam
pintu-pintunya. Nah, pintu-pintu ini kadang ada yang dibuka sebagian, ada yang ditutup sebagian, ada yang pada saat proses maintenance pintu itu juga bisa dilakukan secara bergiliran ya. Jadi ketika yang sebagian pintunya di maintenance tidak bisa digunakan gitu ya, ditutup sehingga semuanya dibuka seperti itu. Ini contoh kantong lumpur yang tadi nggak ada di video ya. Kalau saya lihat tadi nggak ada kantong lumpurnya. Jadi sebenarnya kantong lumpur ini perlu kalau apalagi untuk sungai yang sedimentasinya cenderung banyak ya. Jadi sebelum masuk ke intake seharusnya dilewatkan di kantong lumpur dulu. Tapi tidak semua sungai memiliki kantong lumpur persis di sebelah intake gitu, enggak. Kadang dia berada agak jauh dari intake-nya. Jadi dari intake terus habis itu agak jauh kantong lumpurnya, terus dari situ baru ke saluran pembawa itu juga bisa. Nah, ini contoh intake dengan pintu yang banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 5 pintu, sedangkan kalau yang di sini kurang lebih cuma 2 pintu aja intake-nya. Jadi banyaknya pintu di dalam intake ini juga dipengaruhi oleh debit yang dibutuhkan dari daerah pengaliran daerah irigasi di intake tersebut. Ini contoh bangunan bagi. Jadi ketika dari intake itu dibagi dulu dengan menggunakan bangunan bagi. Nanti dari situ dari bangunan bagi itu bisa dilanjutkan ke saluran yang pembawanya atau kanal di sini. Kelihatan di sini ada bangunan terjun ya, jadi dari kanal ini. Jadi dari sana bangunan bagi, terus ada bangunan terjun karena mungkin perubahan elevasi ya, digunakan bangunan terjun. Lalu salurannya nanti dibawa ke sawah yang butuh untuk diairi. Nah, ketika sudah dekat sawah, berarti kalian akan melihat bangunan sadap. Di sini ini contoh bangunan sadapnya. Nggak harus sawah sih ya, yang penting lahan pertanian apapun itu. Di sini ada bangunan sadapnya. Nah, bangunan sadap ini nantinya yang menentukan debit yang masuk ke sawah tersebut. Gitu ya. Jadi di sini ada ini sawahnya, ini bangunan sadapnya. Ini ada alat ukur debit. Jadi alat ukur drempel biasanya yang dipakai itu. Nah, untuk alat ukur debit ini biasanya di lokasinya di saluran pembawa ya, yang menuju ke saluran untuk mengalirkan air ke sawah-sawahnya. Gitu. Jadi alat ukur debit ini yang untuk memastikan debit yang melalui saluran tersebut itu sesuai dengan debit yang dibutuhkan. Tadi juga nggak ada gambar sifon, jadi kalau sifon ini, kalau talang tadi itu lurus ya, dia tegak hanya menyeberangkan air dari elevasi yang sama gitu ya, cenderung sama gitu. Cuman dia menyeberangkan aja. Tapi kalau sifon ini dia cenderung digunakan di tempat yang topografinya tidak sama ya, maksudnya dia naik turun gitu. Jadi kalau di sini bisa kita lihat, sebenarnya kalau sifon yang segede gini itu kapasitasnya besar sekali ya. Biasanya sifon yang segede gini malah dipakainya bukan buat daerah irigasi yang kecil ya, jadi dia untuk daerah irigasi yang besar dan tidak hanya digunakan untuk daerah irigasi, bisa juga air yang dibutuhkan misalkan digunakan untuk pembangkit listrik itu juga bisa dialirkan melalui sifon ini karena cenderung lebih besar dibandingkan dengan talang. Jadi bisa dilihat dimensinya dibandingkan dengan orang gitu kurang lebih sebesar ini. Jadi kurang lebih diameter sifon ini bisa 1 meter lebih. Bangunan terjun, contoh bangunan terjun di sini sebenarnya tadi di video juga udah cukup lengkap ya, bangunan terjun ada, gorong-gorong ada.
Ini lebih ke contoh nyatanya saja seperti apa di lapangan. Mungkin kalian sendiri juga sudah pernah melihat ya kalau lewat jalan, kalau lagi masuk ke kampung gitu ya, misalnya ada sawah di dekat situ, terus kalian telusuri, oh ternyata ada nih, ada bangunan terjunnya gitu. Ada gorong-gorong, ini gorong-gorongnya lebih besar dibandingkan yang di video tadi. Jadi ini gorong-gorong atau box cover ya karena bentuknya kotak. Lalu ada talang atau aqueduct. Ini cenderung lebih besar dibandingkan yang di video tadi karena ini merupakan salah satu talang terbesar yang ada di Perancis ini kalau nggak salah gambarnya. Jadi aqueduct di Perancis ini dia letaknya di jalan tol ya. Jadi yang bawah itu dipakai jalan tol, yang atas tuh ditaruh dijadikan sebagai talang. Nah, skemanya sendiri masih lama ya waktunya. Oh, sebentar lagi ternyata. Ya, sedikit lagi deh. Skemanya sendiri untuk sebuah sistem irigasi ya. Jadi misalnya kalian punya peta sawah, itu ada beberapa petak ini kan. Nah, dari petak-petak ini bisa ditentukan kira-kira berapa petak yang bisa dialiri untuk satu saluran. Seingat saya ada minimalnya dan ada batas waktu. Kenapa ya internet saya ya? Mungkin karena sudah lama nggak dipakai ngajar internetnya. Oke, ya jadi ini ada petak sawah. Contohnya di sini, gimana kalian mendesain arah alirannya ya dari sumbernya bangunan baginya itu ke petak yang ada di sini. Jadi petak-petak sawah kalian. Di mana letak saluran pembawa dan pembuangnya. Jadi karena di sini kita mendesainnya irigasi teknis, jadi saluran pembawanya tidak bisa dijadikan satu dengan saluran pembuang. Jadi kalau di sini terlihat saluran pembawanya itu yang putih-putih ini, karena dia langsung ke petak-petaknya. Di sini ada yang panah-panah, ini merupakan saluran pembuangnya. Jadi bisa dilihat kalau daerah irigasi kalian itu daerah tinjauannya sebesar ini yang diarsir, maka saluran pembuangnya kalian bisa tentukan berada di garis terluar dari petak sawah kalian. Jadi bisa terlihat di sini. Garis terluar dari petak sawah kalian. Nah, nantinya ketika kalian mengerjakan tugas besar irigasi kalian, saluran pembuang ini perlu digambar. Tapi ketika kalian menghitung, setahu saya kalian tidak perlu menghitung dimensi saluran pembuang ya. Jadi cuman butuh menghitung saluran pembuangnya saja. Cuman saluran pembuang ini kalian butuh mendesain arahnya kemana. Jadi gimana kalian bisa membuang air sisa dari irigasi kalian menuju ke sungai terdekat. Kayak gitu prinsipnya. Nah, ini contoh ini ya, apa namanya? Misalkan kalian punya sawah terus kalian aliri. Nah, di sini harus bisa ada tempat gitu ya untuk orang berjalan gitu. Jadi kalau unstable terus sih. Jadi kalau kalian mendesain sebuah petak sawah gitu, masing-masing petak itu dibatasi. Nah, batasnya itu harus bisa dilewati minimal satu orang dewasa. Gitu. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kalian punya saluran, di sini ada kanal saluran pembawanya. Terus daerah irigasi kalian yang ini, otomatis pengalirannya itu arahnya ya dari sumber ini ke bawah ya, di sana. Nah, dari situ nanti kalian bisa menentukan
letak saluran pembuangnya itu di mana. Nanti bisa didesain mungkin saluran pembuangnya di pinggir-pinggir ini. Lalu petak-petak sawah kalian bagi berdasarkan luasan yang disyaratkan ya, minimal 50 hektar kalau nggak salah, maksimal 150. Saya agak lupa itu. Nanti akan disampaikan ketika penyampaian tugas besar ya. Jadi kalau misalkan ada kanal di sini, kalian punya petak sawah di sini, otomatis arah pengalirannya itu ya mengarah dari sumbernya menuju ke saluran pembuangnya, bagian luar dari petak sawah kalian. Itu. Ini juga arah pengalirannya berbeda-beda ketika kalian menggunakan skema pengaliran furrow atau drop di sini ada flooding, lalu di sini furrow, di sini flooding. Jadi kalau yang flooding yang digenangi tadi, terus kalau furrow ini yang lebih ke garis-garis tadi skema pengalirannya. Tapi intinya airnya pasti mengalir dari elevasi yang tinggi ke yang lebih rendah. Kalau yang ini mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya kali ya. Jadi untuk prasarana irigasi dan selanjutnya, jadi ini lebih ke peta dan skema. Mungkin nanti kalian akan lebih jelas lagi ketika kalian sudah mendapatkan peta daerah irigasi kalian. Kalau sekarang kan belum dibagi ya peta daerah irigasinya. Jadi nanti setahu saya petanya itu biasanya sama, cuman letak intake-nya yang beda-beda. Jadi di satu peta itu kan suka ada sungai gitu ya, misalkan ada sungai. Nah, dari sungai yang panjang itu asisten kalian bisa menentukan letak intake-nya itu di sebelah mana. Jadi titik kalian mengambil air untuk irigasinya itu sebelah mana. Dari lokasi intake itu berarti kan bendungnya lokasinya di situ. Nah, dari lokasi bendung yang ditentukan itu kalian bisa menentukan saluran pembawanya kemana, terus kalian gambar petak sawah kalian. Jadi mungkin di peta daerah irigasi kalian belum ada gambar petak sawahnya, tapi kalian tentukan sendiri petak sawahnya bagaimana, terus pembagian petaknya berapa, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Kira-kira apa bisa diterima ya yang saya sampaikan? Ini karena direkam, mungkin akan saya share juga di Classroom. Ada pertanyaan mungkin? Belum, Bu Novi. Belum ya? Belum, Iya, Bu. karena masih pengenalan ya mengenai Iya, Bu. irigasi. Jadi kalau saya lihat kalian juga mungkin umumnya udah tahu lah irigasi itu apa gitu kan ya. Sering lihat juga kan sawah, apalagi yang kalau di daerah asalnya masih banyak lahan pertanian, itu juga pasti lebih sering melihat sawah-sawahnya. Jadi oke, mungkin itu dulu dari saya untuk hari ini. Jadi presensinya jangan lupa diisi. Tadi kalau yang udah ngisi ya udah. Kalau gitu kita ketemu lagi di hari Rabu. Hari Rabu itu jadwalnya jam 1:30 ya. Ya, Bu. Iya kan? Jadi kalau dulu kita biasa mulai kuliah jam 1 gitu ya. Kalau yang sekarang kita mulai kuliah 13.30, 1:30. Jadi hari Rabu jam 1:30 sampai dengan jam 3.10 slotnya. Kita ketemu lagi hari Rabu untuk membahas mengenai prasarana irigasi dan yang materi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf tadi keputus-putus Zoom-nya. Mungkin internetnya kaget dipakai meeting lama. Kalau gitu sampai ketemu hari Rabu. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita ketemu lagi hari Rabu ya. Baik, Bu Novi. Bu Novi. Warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama. Bu. Maaf ya, Makasih, Bu. putus-putus. Apa-apa, Bu.